juta. Kemudian ngamen kita hari ini dapatnya 3.730.000. Ya, dari penggalangan dana ini kita sebenarnya saldo kita apa dari penggalangan dana ini 22 juta. Kemudian ada sumbangan ini dari beberapa donatur yang sempat masuk. Itu ada Pak Toko, kemudian yang terakhir kemarin yang tim besar ini kita dapat ikan tomat nih dari Pak Atom nih 10 juta dari saya tidak tahu namanya nih, pokoknya NN katanya kan. Ya, ini 10 juta dari. Nah, kita masih punya harapan nih dari pendamping. Nah, pendamping ini kan mereka punya kontribusi nanti per pasang itu 3.800.000. Nah, kalau kita lihat data yang akan hadir pendamping itu, dan memang ada beberapa yang belum isi ya, tapi sudah konfirmasi akan hadir karena mereka masih menentukan orang-orangnya gitu ya, masih belum dipastikan, pasti akan mengirimkan seperti Bandung, kemudian Pangkal Pinang, kalau bukan hanya yang mau dicetak mau di ini pantai ada spesifik mereka ini ya, itu kita siapkan jika nanti justru fotonya ada dengan nama pendamping itu kan. Ya, kalau 12 karena dari kita kan nanti kita itu kan ya, kalau dianggap kita itu dari kita, jadi ada 11 dari masih ada 41 juta yang sudah bayar baru satu distrik dari Bogor. Kemudian untuk robo ini, untuk pastor pendamping itu yang daftar ada Pak, satu dari kita, Pastor Robert, kemudian dari distrik lain ya, juga untuk pastornya satu juga saudara sehingga dimintakan dibantu. Ini dana yang belum masuk ini, yang pertama dari Batik masih ada sekitar 40 juta, hampir 40 juta yang belum masuk. Kemudian dari target penjualan kupon, kemudian dari buku kenangan masih ada 36 juta, hampir 37 juta. Kemudian kontribusi dari peserta, kemudian dari pendamping untuk robo. Jika masih ada 146. Nah, memang kalau kita lihat dari paket kita yang keluar sendiri, sepertinya kalau ini masuk semua tidak jauh lagi ya. Dan kita jual baru masih ada apa, tetapi ini kan, nah ini kan estimasi biaya ini kan terus berubah ya. Misalnya kayak konsumsi ini kan belum kita hitung real kan, kemarin kan baru misalnya di Kantor hanya stay, tapi rasanya tidak juga kita mengundang paroki hanya stay ini, tapi ada walaupun tidak makan berat, paling tidak semingguan misalnya kan. Dan tadi ada kebetulan bagi becak gitu kan, kemudian padi misalnya seperti itu. Kemudian diajukan juga kan perlu kita itu, dan di malam galatai ini yang sangat penting gitu ya. Kalau malam galatai ini kan, kalau misalnya kita konsumsi dari hotel semua, nah ini yang lengkap. Kalau 500 peserta sekali 90.000 dapat 5 juta itu kan. Nah, ini yang perlu nanti kita hitung gitu ya. Apakah nanti yang kita di sini misalnya menggunakan bubur atau dari cinta gitu kan. Tinggal dari konsumsi dengan yang kita harus publikasikan itu supaya dana yang sudah ada ini jangan sampai kita tekor gitu ya. Kita memanfaatkan sebaik mungkin dana yang sudah ada ini. Saya pikir itu sih, tapi kalau memang kita mampu mengejar ini ya mudah-mudahan gitu ya. Paling tidak sok, tapi kita jangan Komnas itu terus berapa kali dia sampaikan. Pengalaman kami tidak pernah biasanya sidang mediasi itu keluar, tapi kan itu biasanya per hari, ini kita 5 hari gitu kan. Kalau kita 5 hari
belum jejak sebenarnya kita. Tapi ya, apa kita akan saja data yang sudah ada ini dan kita kejar dulu ya. Dan pertama, yang masih tidak ekonomi lanjut lagi. Dan setelah itu baru kita build lagi di kupon dan penjualan tahun. Dan memang inilah sumber pendapatan itu dari kita semua sebenarnya, dari dari marketing, dari kupon, dari kita juga kaos bisa dari kita semua. Tapi ya inilah untuk kebersamaan kita gitu ya. Ya kita baru sekali sebagai tuan rumah, mudah-mudahan hujan ya Pepi. Berjalan dengan baik dan lancar. Saya pikir itu ya Pak Sekretaris ya, informasi keuangan. Baik, Pak Tion, terima kasih untuk update-nya. Dan ada yang mau merespon, kayaknya Bu Kortis mau merespon. Silakan. Ya, ada dana nggak jelas ini dari mana. Namanya sih Natalia, umur Wandiri, 120 KPR Transport. Nilainya 7.750. Jadi nggak jelas ini dari sini. Natalia, umur Wandiri, ada 120 yang tulisannya kantor Pemkot. Proposal itu. Dana donasi dari pemerintah. Proposal itu. Ada proposal siapa yang menanggung jawabnya singkatannya? Yang memegang proposal dari atau biar 750.000 ya? Oh, proposal itu. Atau dari Pak? Nggak ada. Namanya siapa tuh? Natalia Purwantini, kantor Pemkot. Provinsi. Anak Pak saya. Anak Pak saya, Bu. Ini Natalia siapa? Natalia itu dua. Baik, itu informasinya. Dan nanti kalau dicatat untuk konfirmasi, terutama kepada yang menyebarkan proposal. Kalau ada yang merasa di Pemkot yang menyebarkan, kita perlu lacak supaya memastikan Pemkot kan, pemerintah kota kan. Jadi kalau Pemkot itu dicari aja. Yang penting pokoknya udah masuk duluan sama kado. Berikutnya nanti baru cari tahu. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu kalau melihat angka di sini sebenarnya kita sudah kelihatannya cukup ya. Hanya saja ada komitmen 146 juta sekian yang harusnya itu sudah kita terima, tapi itu belum menjadi angka di kita, masih di mereka. Gitu. Tapi yang 50 juta siapa yang bertanggung jawab dan menyebarkan itu, tolong itu ditagih gitu sehingga angkanya masuk gitu. Buku kenangan juga gitu yang ada 30 juta itu hak kita, uang kita, tapi harus rajin lagi kayak gitu gitu ya. Atau pihak ketiga atau mau pihak ketiga Pak Jan? Nagi orang tak utang. Baik, itu sebenarnya adalah yang kita harusnya kita tahu. Selanjutnya kalau untuk yang masih dalam proses atau usaha, saya yakin bahwa sampai dengan hari selesainya kita melaksanakan sidang Denas, itu pasti masih ada yang nyumbang gitu. Biasanya begitu ya. Jadi jangan pakai Tuhan akan mencukupkan kita semua. Ya, Bapak Ibu ini angka yang sebenarnya sudah cukup melegakan meskipun kata Pak Tion kalau 4 hari sudah bisa tidurnya. Kita tetap 5 hari tidak apa-apa, kita akan jalankan saja ya. Dan tentu kita bersama-sama pasti kita bisa
Masih adakah komentar buat terkait dengan Bu Gina? Silakan. Tidak terlalu sangat pandai. Pertama, sama tadi apa yang saya pikirkan dengan Bu Indi. Jadi kalau untuk buku keterangan ini lebih baik disiapkan saja untuk misalnya ya terutama untuk yang berdonasi meskipun kecil donasinya, biarlah para apa ya yang menginginkan buku kenangan ini dia membayar mengganti ongkos cetakan. Saya pikir begitu. Jadi ya harus juga apa ya ada dihargai juga gitu ya. Nah harus ya karena pasti begini ini kenangan mungkin yang akan datang akan ada lagi sidang bebas di sini bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Itu kenangan dan yang merupakan ya kenangan kita sudah kalau ya iya Pak, itu sudah muda. Oh iya, maksudnya untuk yang masih muda-muda ini, ya masih muda-muda ini itu kan merupakan kenangan. Saya terus saja sudah sering di sidang dinas, semua buku kenangan masih kami simpan. Terus iya, ada satu juga ini mungkin boleh dipikirkan oleh bidang usaha jamaah membuat buku agenda. Membuat buku agenda sidang dinas kita. Jadi nanti dengan lembaran-lembaran. Saya juga agenda itu cukup banyak juga. Buku agenda itu dijual ketika nanti ya berjualan ada waktunya di meja-meja itu dari distrik-distrik lain itu mau membeli. Jadi nanti untuk buku agenda ini apakah agendanya? Sebentar ya. Saya buku agenda itu banyak. Biasa saya bagi juga. Saya berikan juga ke teman karena biasanya kami dapat dua. Peserta itu mendapat buku kenangan dan buku agenda dulu. Nah, jadi itu buku agenda boleh diadakan. Itu akan menambah juga dana dari apa ya pemasukan aplikasi kita. Saya ingat dulu ya waktu di Jakarta atau di Bandung itu ada mereka menjual buku agenda dia kurang lebih seperti tebal itu mahal mereka jual. Saya pikir sekali-sekali berapa, tapi kami sudah dibeli. Nah jadi itu boleh. Kita nggak perlu memberikan buku agenda itu kepada distrik-distrik karena kita membutuhkan dia. Tapi untuk dijual itu hanya satu saja. Saya usulkan kalau bisa, iya. Kalau bisa itu dilakukan, silakan. Kalau memang rasanya berat, ya tidak perlu juga. Ya. Mungkin kita juga mau membeli. Kalau sekitar satu buku itu puluhan ribu, pasti mampu membelinya. Nah, ya, jadi itu saja sih. Ini hanya usul saja. Kalau misalnya mau kalau tidak juga dapat jadi usulkan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Gina untuk masukannya dan itu sudah kita catat, nanti kita pertimbangkan dengan waktu yang tersisa 38 hari lagi menuju Jakarta tanggal 20 November. Dan jangan lupa kita memiliki sekretariat sidang dinas yang kantornya ada di lantai 2 di gedung atau di ruangan advokatnya Natalis ya di Sungai Raya Dalam gitu. Jadi untuk Bapak Ibu panitia yang punya waktu kosong yang mau menghubungi sekretariat untuk bekerja itu dipersilakan. Nanti untuk lokasinya kita share ya. Itu silakan di sana. Dan sebaiknya memang itu difungsikan dan kita bisa menempatkan semua barang-barang yang terkait dengan sidang dinas. Kita bisa foto dan kemudian kita bisa upload juga. Sehingga nanti kita juga bisa menunjukkan kepada distrik yang lain untuk persiapan kita sudah sampai hari ini sejauh mana. Itu penting ya untuk kita show juga gitu ya. Sesuatu yang perlu kita lakukan dan kita sudah lakukan itu perlu istilahnya diumumkan. Supaya apa? Supaya kita mengesankan bahwa kita memang sudah bekerja keras untuk ini. Kita layak untuk dihargai ya. Jadi mari kita memberikan apresiasi buat diri kita sendiri dan juga buat distrik 11 Pontianak di bawah kepemimpinan Pak Yogi Budipu dan ketua sidang dinas kita Pak Tion dan Bu Dwi, sehingga kita semua di kepanitiaan boleh berbangga untuk ini.
dan kita applause buat kita semua. Nah, saya pikir kita sudah di penghujung acara untuk semua informasi yang kita terima dari Muka Bidang dan kemudian untuk semua informasi yang tambahan, baik kita nanti boleh kita upload di WhatsApp group masing-masing karena di setiap bidang saya monitor ada WhatsApp grupnya ya. Sehingga dalam persiapan menuju hari H, hari ke harinya nanti kita akan tahu apa yang akan kita kerjakan ya. Nah, sebelum kita selesai dengan doa penutup, apakah masih ada dari Pak Korbis atau dari Pak Ketua? Pak Beb, saya satu waktu itu kita rapatkan tidak salah kan YouTube-nya itu YouTube yang untuk daerah 51 ini kan kita sepakat ya satu ya kan tidak disinggung-singgung ya apakah siapa yang bertanggung jawab untuk membuat YouTube-nya. Kemudian juga mengenai majalah kenangan itu kita kan sampai ke baiknya memang nanti yang mungkin tidak ingin menyimpan filenya secara manual itu bisa didigitalkan saja gitu. Itu lebih efektif, efisien, ekonomis dan pasti dilihat. Kemudian YouTube-nya itu saya pikir juga sekarang kita sudah tidak bisa lagi sudah keniscayaan itu harus kita buat. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk itu juga apakah tim sekretariat nanti ya. Karena saya pikir itu penting untuk kita memberikan atmosfer bahwa DNAS ini penting ya. Nah, itu kalau untuk siaran-siaran radio masih ada satu slot lagi di minggu keempat. Nanti kalau misalnya ketua atau beberapa orang mau siaran tadi udah Pak Yopi ya. Memang di awalnya strateginya kita memang nampaknya promosi kita itu sepertinya ya kita secara diam-diam, tapi sebenarnya kita sudah promosi RRI itu setiap jam 5 sampai 6. Sebenarnya kalau kita tidak menggunakan slot itu, kita pasti berbayar ya. Tapi karena saya yang dipercayakan itu sementara mengelola itu, masih ada slot. Jadi kalau memang nanti masih minggu keempat masih mau promo lagi, nah itu masih kita buka. Masih ada DNAS kan tanggal berapa? 20. Berarti masih ada 2 kali siaran lagi kalau mau. Jadi tolong nanti bagi yang mau itu bisa kita siarkan lagi gitu, di setiap jam itu. Itu dari saya karena selama ini kayaknya barang itu sepele, tapi itu didengarkan sampai di karena itu kan dari kita ya. Orang-orang dari luar bisa dengar juga ya untuk RRI di Pos 1. Memang itu tidak berbiaya karena saya berkomitmen memang untuk DNAS ini tahun ini kita coba. Jadi masih ada 2 slot, silakan dicari siapa yang ingin menjadi pembicaranya. Kalau tadi Pak Yopi dan Bu Ipung sudah, memang di awal kita kasih renungan, nanti di paruh keduanya kita akan bicara tentang DNAS-nya. Nah itu untuk promosi di RRI, walaupun secara prinsipnya kita mendoktrin, tidak masalah. Kau yang bertanggung jawab kalau saya gitu. Karena memang saya, mohon maaf, saya anggap itu kita pakai nama aktivis gitu, supaya tidak terlalu tentara atau nampak. Nah itu untuk promosi di RRI. Mungkin kayaknya Bapak Ibu sepertinya tidak sadar gitu ya, beberapa kali siaran itu orang MP yang ditampilkan di situ. Nah itu kayaknya tidak dilirik, tapi kita ini kurang membuka radio lagi atau bagaimana. Tapi nanti kita coba promokan itu 2 kali siaran. Semoga nanti itu bisa direspon lah. Jadi artinya itu tidak berbahaya, tapi promosi itu efektif untuk kita ya memberikan ini pemahaman bahwa DNAS ini sesuatu event yang pertama kali di Kota Pontianak itu. Nah itu kalau untuk mengenai itu begini saja, kalau memang tidak ada yang mengelola yang untuk ini ya, kasihkan saya file ya, foto-foto apa ya kan. Nah, nanti biar saya saja yang ini ya yang merancangnya, nanti tinggal dikasihkan file-file yang penting untuk kita promosikan di kita itu. Sepertinya media kesehatan distrik 11 ini belum ada ya, channel itu sendiri belum ada ya.
ketua, sekretaris, ketua panitia boleh bisa menginputnya, tidak susah kok. Ya. File saya di YouTube saya itu tidak terasa sudah 5.300 video kalau dicek. Itu untuk penyimpanan itu enak gitu daripada kita taruh di disk drive. Nah, jadi nanti kalau untuk kegiatan-kegiatan kita, mohon itu Bapak Ibu merekam saja, tidak apa-apa. Nanti setelah file itu kita bisa masukkan di YouTube, barulah kita nanti edit dengan orang yang mungkin mau membantu itu secara profesional. Tapi secara manual itu, nah itu mungkin konsen saya di situ. Karena kategori audiovisual itu penting. Karena itu kayaknya dari tadi tidak disinggung-singgung, ya udah saya biarkan dulu, tapi di akhir saya akan kasih tekanan itu. Nah kemudian untuk mengenai masalah monsinyur tadi itu, kalau bisa kita buat video dengan beliau, ya beliau kasih pesan-pesan ya untuk sebelum Denas ini. Setelah itu kita sebarluaskan ke rumah supaya untuk memberikan gambaran tentang MT kita dan MT kita semakin dicintai. Di usia 45 tahun ini kan kita mendapatkan gelar, ya kan, usia 44 mendapat Denas 51. Nah, semoga penasihat terpilih dari kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini sebenarnya poin yang paling penting ya. Ternyata memang ditaruh di paling belakang untuk di highlight. Dan biasanya yang punya ide itu yang dapat kerjaannya gitu. Makanya tidak ada yang berani kayak untuk bercerita ini karena tidak punya kualifikasi kayaknya atau merasa ada yang lebih tinggi kualifikasinya, kan? Jadi kita pantas dan harus berterima kasih kepada Pak Yun yang sudah mengambil peran dan tanggung jawab untuk publikasi terkait dengan sidang Denas. Tepuk tangan dong buat Pak Yun. Jadi menurut saya ini harus kita dukung, materinya harus kita siapkan dan kita pilih ke Pak Yun. Sehingga nanti kita punya YouTube channel ya bisa mempromosikan sidang Denas kita. Termasuk di dalamnya saya juga pernah menyampaikan untuk buku kenangan kita tidak hanya berbentuk hard copy, tapi itu ketika selesai di Pak Edi itu kita bisa masukkan ke situ sebagai penghargaan kita buat donatur, buat yang pasang iklan dan seterusnya. Karena buku hanya beredar di kalangan tertentu, tapi kalau misalnya dia sudah masuk ke channel YouTube itu, buku kenangan itu bisa dibuka kapanpun ya. Jadi tidak terbatas di hard copy-nya gitu ya. Saya pikir ide ini sudah kelihatan titik terangnya ini dan hari ini kita angkat dan kemudian kita akan realisasikan ya. Dan masih ada 2 kali kesempatan untuk bersiaran di RRI untuk mempromosikan sidang Denas. Nanti Pak Ketua bisa menentukan siapa yang harus tampil di sana untuk menyampaikan update progres kita dan kemudian menarik minat khalayak yang lebih ramai untuk bisa terlibat di dalam sidang Denas, paling tidak mendengarkan atau kalau bisa datang ke acara pembukaan di misa pembukaan itu juga akan meramaikan ya. Sedikit itu informasi dan kemudian komitmen yang luar biasa di ujung daripada pertemuan kita pada sore hari ini. Dan tadi dapat bisik-bisik dari pasangan saya ada satu hal terkait dengan novena yang disampaikan. Siapa yang mau menyampaikan terkait dengan novena? Oh, saya diminta untuk membacakan. Novena ke-9 di Katedral tanggal 20 Oktober 2024 jam 8.30, artinya pagi ya, misa pagi hari. Jadi untuk yang ke-9 novenanya ya. Di hari Minggu ya, Minggu tanggal 20 jam 8.30. Bagi Pak Sutri yang memiliki waktu kosong atau mengalokasikan waktu khusus untuk novena ini, harap dicatat tanggal dan jamnya 20 Oktober jam 8.30. Nanti kita umumkan nanti masa grup ya untuk memastikan. Terima kasih atas semua informasi, atas semua surat pendapat dan ide yang sudah kita lakukan bersama sharing ya. Dan sebagai bagian penutup tadi saya bercerita tentang bahwa sidang Denas ini tuan rumah kita sebagai tuan rumah ini adalah yang pertama kali dan ada tadi yang bilang apakah ini yang terakhir kali juga karena bertemu tapi jangan khawatir Tuhan kita ya. Nah sebelum ditutup apakah dari Pak Kortis atau dari Pak Ketua masih ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Baik, terima kasih Pak Yan karena masih ada di depan Anda, silakan dipimpin doa penutup. Tanggal 20 Oktober itu, karena itu dengan apa ya? Ya. Hanya novena.
boleh saya tanggapi sebentar ya Bu Ina terkait yang tadi novena, apakah sekalian dengan penggalangan dana? Hari Jumat kemarin Pak Pius dari DPP Katedral telepon ke saya untuk memastikan soal ME untuk novena ke-9 di sana untuk jam dan apa aja yang keterlibatan ME nanti di sana. Jadi sesuai kesepakatan kita bersama, kalau pada tanggal 20 Oktober misa jam 8.30 kita hanya novena saja, novena terakhir kita di sana. Dan itu sudah kesepakatan yang terdahulu ya yang sudah di sini. Lalu saya menyampaikan satu ide yang memang waktu itu kita sempat bicarakan pada saat kita melayar emeritus. Cuman ada satu yang dari Romo Puji yang belum tersampaikan langsung ke Romo Alex karena kondisi pada saat itu adalah menyampaikan apakah pada saat novena itu kita diberi kesempatan untuk menggalang dana. Nah, itu sudah saya sampaikan ke Pak Pius dan akan disampaikan kembali ke Romo Alex. Jika Romo Alex tidak keberatan dan oke, maka kita akan adakan itu. Tapi teknisnya seperti apa akan dibicarakan dan disampaikan kembali. Kira-kira demikian info. Jadi kita menunggu info berikutnya dari Pak Pius. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ian, silakan. Terima kasih tambahan informasi untuk novena. Nanti kita bawa lagi bersama Pak Pius selaku sekretaris dari DPP harian di Katedral. Pak Ian, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang mulai mampus kami bersyukur di hari Kasmu karena apa kami untuk menyongsong Demas 51 ini. Kami bahas secara detail rencana ini biarlah menjadi kehendak yang terjadi. Kami berdoa bagi peserta dinas dan juga para guru dinas dan juga para donatur yang telah memberikan materi dukungan semangatnya dan dari kesehatan dan di para peserta dinas dan terlibat dengan selamat dan kami para panitia dapat melayani secara maksimal mereka yang hadir di kota Pontianak ini untuk dinas 51 ini. Semoga sidang dinas 51 menjadi berkat dan tanda bahwa PDN kantor mampu untuk menjadi khasuran bagi keluarga dan membina banyak keluarga dan keluarga selalu merawat termasuk kliennya. Kami panitia mohon kesehatan, mohon perlindunganmu dalam pelaksanaan dan dalam persiapan kami. Bila kami kekuatan, ketabahan dalam mempersiapkan ini karena kita sudah keluar lebih lagi dan melaksanakan situasi. Kami juga mohon perlindunganmu untuk para imam kami yang akan terlibat, terutama khususnya bagi muslim kami, muslim terus agar kebijaksanaan yang dia berikan kepada MT untuk melaksanakan sidang dinas 51 ini menjadi berkat bahwa gereja selalu membimbing dan menjadi para pasutri dalam merawat kesuciannya. Kami juga berdoa bagi para pasutri kantor khususnya di distrik 11 yang mungkin sudah tidak aktif. Engkau berikan semangat kembali aktif dengan dinas 51 ini. Jadi juga para pasutri yang sudah kehilangan salah satu pasangannya dengan semangat dan kekuatan untuk menyadari bahwa pasutrian merupakan berkat dari Tuhan. Kami saudara jaga pulang rumah kami masing-masing, berkatilah kami dalam beraktivitas dan melaksanakan kegiatan yang lainnya sesuai kehendak. Semoga dengan selamat dan pertolongan kami Yesus Kristus yang raya dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Foto. Foto bersama sebagai tarian bagi kita sampai dengan sore ini jam 3.10 masih ada di sini ya. Jadi itu penting. Wah.
kebanyakan. Udah AC lain. Tidak lama lagi, udah nggak boleh, harus pakai gelas ini nanti semua. Harus refill ya nanti airnya. Tidak lanjut pakai ini nih. Makanya sebenarnya nggak aman pakai ini. Kuenya masih ada sisa. Tarik Pak, ininya, kuenya. Oke. WC itu tak bisa dikunci rupanya. Aduh, tak bahaya. Bisa ngunci, tak bisa buka. Apa yang mau dikirim? Ini siapa yang mau? Nah, tak kirim ya foto-fotonya. Nanti saya buat saya buat mal dulu. Dokumen-dokumen yang ada di atas. Lupa saya terlalu banyak minum kopi. Kopi ini kan Udah kan ya? satu minum udah mau bawa 3 gelas.